Menjadi solehah itu tidak cukup, tapi harus menjadi muslihah dengan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi kita hidup di zaman fitnah seperti sekarang. Banyak sekali dosa-dosa besar yang sudah dinormalisasi atau sudah dianggap biasa oleh orang-orang. Bagaimana ya Ustadz cara untuk berdakwah sebagai pemula gitu? Karena kan rasanya resah gitu. Dimana saya sendiri bukan dari pesantren, tapi ya saya belajar dari seorang guru gitu. Ya, Mbak Ana ini calon ustazah kayaknya ya. Amin ya. Amin. Beliau di umurnya yang masih muda banget udah punya sebuah kesadaran pengen bermanfaat bagi orang lain, pengen merubah keadaan, sehingga beliau merasa nggak cukup jadi solihah aja, jadi orang yang baik aja, jadi orang yang benar, tapi harus muslih atau muslihah, menjadi orang yang bisa memperbaiki keadaan. Apa langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan orang ketika awal mula berdakwah? Mulai dulu dari definisi dakwah. Karena banyak orang yang keliru menentukan langkah karena definisi dakwahnya juga bias. Apa itu dakwah? Dakwah itu mengajak. Mengajak ini nggak sama dengan mengajar. Kalau mengajar itu kan memberikan materi, memberikan nasihat, itu mengajar. Kalau mengajak lebih luas. Jadi apapun yang kita lakukan yang sifatnya bisa mengajak orang kembali kepada Allah, itu dakwah. Sehingga saya lebih suka menerjemahkan dakwah itu adalah bagaimana mempengaruhi orang lain, how to influence people. Gimana cara kita mempengaruhi orang lain kepada kebaikan. Dan mempengaruhi ini nggak harus dengan narasi, nggak harus dengan materi. Kadang-kadang kita mempengaruhi orang lain hanya dengan memberikan inspirasi. Kita duluan yang melakukan sesuatu kebaikan, lalu kebaikan itu bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang yang terdekat dengan kita. Kita pengaruhi mereka untuk ikut bagian dalam kebaikan ini. Berarti kita sudah berdakwah kepada mereka. Start small, mulailah dari yang kecil. Dan cara berdakwahnya nggak harus banyak ngomong, nggak harus dengan ceramah. Nggak semua orang diberikan beban harus ceramah juga atau ngajar. Kita bisa berdakwah dengan repost, kita bisa berdakwah dengan membuat konten positif, kita bisa berdakwah dengan punya lifestyle yang bagus kemudian ditiru oleh orang lain, karena itu menginspiring, karena itu menginfluence orang lain kepada kebaikan. Semua ini bagian dari muslih atau muslihah. Semua ini bagian dari cara kita memperbaiki keadaan. Start small, jangan terlalu perfeksionis harus gede. Satu negara, satu kabupaten. Start dari orang-orang terdekat kita dulu aja. Bisa nggak kita pengaruhi mereka? Tanpa harus banyak menasehati. Show don't tell. Tunjukin aja. Gak harus kita semuanya diomongin. Ada kalanya kita bicara, ada kalanya kita hanya menunjukkan saja. Bukan, mudah-mudahan dengan kayak gitu Ana udah bisa menjadi seorang influencer yang membuat pengaruh kepada orang lain.